issue. Sebelum kemarahan Iran benar-benar memuncak, bangsa Persia yang selama ini menahan diri masih memberi ruang bagi perdamaian. Iran tahu, jika kekuatannya dikerahkan penuh, tidak hanya Israel, bahkan Amerika Serikat pun akan menanggung kerugian yang tak terbayangkan. Namun batas kesabaran itu telah dilampaui. Israel, dengan keberaniannya yang melampaui batas hukum internasional, secara terang-terangan menyerang situs pengayaan nuklir Iran, sebuah fasilitas yang telah disahkan dan diawasi secara resmi oleh Badan Energi Atom Internasional. Serangan ini bukan hanya ilegal, tapi juga merupakan pelecehan terhadap kedaulatan negara Iran. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menggunakan taktik lama yang telah dipakai Amerika Serikat pada awal tahun 2000 ketika mereka menyerang Irak. Kita tidak bisa lupa bagaimana Presiden Irak, Saddam Hussein, difitnah dengan tuduhan palsu soal senjata pemusnah massal. Tuduhan itu tak pernah terbukti, namun tetap menjadi dasar untuk mengeksekusi seorang pemimpin negara yang berdaulat. Dunia menyaksikan kebohongan itu dan tetap diam. Kini, Netanyahu meniru taktik Amerika. Dengan membangun narasi dusta, ia menyerang Iran, menuduh Iran tanpa bukti yang valid, dan mengundang bala bantuan dari Amerika Serikat. Ini adalah skenario busuk yang berulang. Namun kali ini, Iran bukan Irak, dan pemimpinnya bukan Saddam Hussein. Israel sejak awal pendiriannya tidak pernah mematuhi hukum internasional. Berulang kali mereka melanggar resolusi PBB, mencaplok wilayah, membunuh warga sipil, dan tetap mendapat perlindungan dari Barat, khususnya Amerika. Sejak lebih dari 70 tahun terakhir, Israel tidak pernah mendapatkan sanksi serius. Justru kebrutalannya dibiarkan, bahkan difasilitasi. Maka saat Israel secara terbuka menyerang Iran, tentu Iran tidak akan diam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran mulai menunjukkan sebagian kekuatannya. Ratusan rudal diluncurkan dari wilayah Iran, menghantam sistem pertahanan berlapis Israel yang selama ini digadang sebagai salah satu yang tercanggih di dunia. Namun bagi Iran, itu baru sekadar serangan awal. Belum kekuatan penuh. Iran, Rusia, China, Korea Utara, dan negara-negara sekutu timur lainnya masih diam. Mereka belum bergerak secara terbuka. Iran hanya memberi peringatan awal, tapi dampaknya sudah sangat menghancurkan bagi Israel. Infrastruktur militer dan pertahanan lumpuh. Warga sipil hidup dalam ketakutan. Pemerintahnya mulai panik. Di saat situasi memanas itu, Amerika Serikat justru mengambil langkah gegabah, tanpa persetujuan dunia internasional, tanpa dasar hukum, dan tanpa deklarasi perang. Amerika menyerang langsung 3 titik pengayaan nuklir milik Iran. Serangan ini bukan hanya ilegal, tapi juga sangat memancing kemarahan rakyat Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang saat itu kembali menjabat, mengambil keputusan sepihak dan arogan. Dalam waktu singkat, protes besar pecah di seluruh negeri. Jutaan rakyat Amerika turun ke jalan. Mereka menolak serangan terhadap Iran. Mereka menganggap Israel sebagai beban dan penyakit bagi Amerika. Mereka menyalahkan Donald Trump karena telah menyeret Amerika ke jurang kehancuran demi melindungi sekutu yang sedang babak belur. Kemarahan rakyat Amerika memuncak. Bahkan elit politik dalam negeri pun mulai menentang Presiden Trump. Demonstrasi pecah di Washington, New York, hingga Los Angeles. Media-media internasional memberitakan kekacauan internal Amerika Serikat akibat langkah bodoh presidennya. Sementara itu, di Teheran, hanya beberapa jam setelah serangan ilegal itu terjadi, Iran merespons. Rudal hipersonik dengan kecepatan 13 Mach, 13 kali kecepatan suara, meluncur dari markas militer Iran dan menghantam pangkalan Amerika di Timur Tengah. Target utamanya adalah pangkalan militer Amerika di Qatar. Dalam hitungan menit, pangkalan itu rata dengan tanah.
Yang mencengangkan, ini bukan bagian dari rencana besar Iran. Ini hanyalah respons spontan. Iran belum menjalankan skenario perang utamanya. Serangan ini dilakukan dalam kondisi darurat, namun sudah cukup membuat Amerika lumpuh dan tidak berkutik. Iran belum selesai. Pagi harinya, puluhan ribu warga Iran menandatangani petisi agar Iran keluar dari Badan Energi Atom Internasional. Jika Iran yang patuh aturan saja diserang, maka untuk apa mereka terus tunduk pada hukum internasional yang hanya berlaku sepihak? Petisi itu menyebar ke seluruh Iran. Semangat rakyat menyatu. Iran ingin menjadi negara nuklir independen tanpa harus diawasi siapapun. Iran telah lelah dengan fitnah, embargo, dan sanksi dari Barat. Mereka melihat Barat sebagai aktor utama penjajahan modern. Siapapun yang tak tunduk akan ditekan, diisolasi, atau diserang. Tapi tidak kali ini. Iran sudah bersumpah tidak akan tunduk. Serangan ke pangkalan Amerika di Qatar adalah titik balik. Pusat kekuatan militer Amerika di Timur Tengah dilululantakkan. Namun yang mengejutkan, Donald Trump diam. Ia tidak membalas. Mengapa? Karena di balik layar, Rusia sudah bersiap. Sebelumnya, Iran telah menjalin komunikasi strategis dengan Rusia dan sekutu lainnya. Rusia menyatakan siap turun ke medan perang jika Amerika membalas serangan Iran. Artinya, jika Amerika nekat, Perang Dunia Ketiga akan pecah. Itulah mengapa Amerika diam. Diam bukan karena bijak, tapi karena takut. Saat Iran terus membombardir pangkalan Amerika, Trump tidak memberi perintah balasan. Bahkan lebih jauh, Amerika menyatakan ingin berdamai dengan Iran. Sebuah kalimat yang belum pernah keluar dari mulut Washington dalam konflik global modern. Israel juga mulai goyah. Setelah dihantam rudal Iran yang tak terbendung, mereka mulai mengirim pesan perdamaian. Namun Iran tetap diam, tidak ada respons. Iran justru memperkuat koordinasi dengan Rusia, China, dan sekutu timur lainnya. Sebab, dalam pandangan mereka, ini bukan sekadar perang. Ini adalah momen membalikkan tatanan dunia. Amerika dan Barat sedang ketakutan. Baru kali ini mereka menghadapi kekuatan yang tidak takut, tidak tunduk, dan tidak bisa ditekan. Iran terus maju, Amerika mundur. Iran membombardir pangkalan militer Amerika, sementara Amerika justru mendoakan Iran. Ya, bayangkan. Amerika Serikat, negara superpower, mendoakan Iran agar diberkahi. Ini bukan kabar bohong. Ini kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi. Ketika biasanya mereka menyerang tanpa balas, kini mereka hanya bisa menunduk dan memohon perdamaian. Kondisi ini membuktikan satu hal. Amerika tidak berani menghadapi Iran. Jika yang mereka hadapi adalah negara lain, perang sudah selesai. Tapi karena ini Iran dengan Rusia dan China di belakangnya, Amerika hanya bisa mundur. Tak berhenti di situ. Iran menutup Selat Hormuz, sebuah jalur penting bagi ekspor dan impor minyak dunia. Akibatnya, harga minyak melonjak. Pasar global terguncang. Amerika dan Eropa berada di ambang krisis ekonomi besar. Jika negara lain yang menutup Selat Hormuz, Amerika pasti langsung menginvasi. Tapi karena ini Iran, Amerika hanya bisa menonton. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Iran belum puas. Mereka masih menyusun strategi besar untuk menjatuhkan dominasi Barat. Saat ini, Rusia telah menyatakan dukungan penuh, begitu pula dengan China, Korea Utara, dan Pakistan. Mereka telah mengesahkan Amerika sebagai target sah untuk serangan berikutnya. Status darurat telah diberlakukan di seluruh kota besar Amerika. Washington, New York, Los Angeles, semua siaga satu. Rakyat Amerika kini mulai sadar bahwa musuh yang mereka hadapi bukan lagi kelompok kecil, tapi poros timur yang kuat dan bersatu. Iran telah bersumpah akan membuat Amerika menyesal seumur hidup. Tidak hanya karena serangan itu, tetapi karena penghinaan bertahun-tahun terhadap bangsa Persia. Iran tidak akan tunduk, tidak akan diam. Mereka akan membuktikan bahwa dunia timur tak bisa terus-terusan ditindas. Kini, seluruh sekutu timur, Iran, Rusia, China, Korea Utara, Pakistan, sedang menyusun satu strategi, menjatuhkan dominasi Barat. Dan ini bukan ancaman kosong. Dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuasaan terbesar dalam sejarah modern. Iran berada di garis depan. Amerika kini hanya bisa berdoa dan berharap. Sebab sekali saja Iran memutuskan menjalankan serangan besar-besaran, tidak akan ada lagi jalan kembali. Di sisi lain, dunia kini memasuki fase paling mencekam dalam sejarah modern. Iran, negara yang selama ini ditekan dan difitnah, kini telah mendapatkan senjata nuklir pemusnah massal dari para sekutunya di timur. Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan sejumlah negara kuat lainnya dari blok timur telah menggelar perundingan tertutup. Hasilnya, satu keputusan bulat. Jika Amerika Serikat berani membalas Iran, maka kekuatan timur akan bertindak bersama.
Mereka siap menggempur habis-habisan Israel, Amerika, dan seluruh Eropa, termasuk NATO. Dunia Barat kini diambang kehancuran besar-besaran. Di Washington, tekanan datang dari dalam negeri sendiri. Rakyat Amerika yang mulai sadar akan bahaya yang mengintai, mendesak pemerintah untuk segera meninggalkan Israel, yang saat ini tengah sekarat, babak belur, dan tak lagi berdaya menghadapi gelombang rudal-rudal Iran. Donald Trump, sang presiden Amerika, bersama para pejabat tinggi, kini terjebak dalam dua pilihan pahit. Pertama, tetap mendukung Israel, dengan konsekuensi Iran dan seluruh sekutunya akan melancarkan serangan mematikan ke seluruh kota besar Amerika dan melenyapkan Israel dari peta dunia. Atau, pilihan kedua, meninggalkan Israel yang kini sudah setengah mati dihujani rudal-rudal tua Iran. Padahal Iran bahkan belum mengerahkan teknologi canggihnya. Dan mayoritas rakyat Amerika memilih yang kedua, meninggalkan Israel demi menyelamatkan Amerika dari kehancuran total. Kini, Israel akan menghadapi situasi paling sulit dalam sejarahnya. Bayangkan, dalam kondisi mendapat dukungan penuh dari persenjataan Amerika, rudal-rudal lama Iran saja sudah mampu menembus pertahanan Israel dan memporak-porandakan Tel Aviv dan Yerusalem. Lalu, bagaimana jika Israel benar-benar ditinggalkan oleh Amerika, sementara Iran dan sekutunya justru semakin agresif? Inilah yang disebut sebagai babak baru dari kehancuran Israel. Dan bila Israel benar-benar runtuh, maka Palestina akan bangkit. Setelah 77 tahun dijajah, sejak tahun 1948, kini tanah itu akan kembali ke tangan yang sah, rakyat Palestina. Perjalanan panjang penindasan itu mungkin akan segera berakhir, karena dunia telah melihat siapa yang sebenarnya brutal dan siapa yang telah menahan sabar selama ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silahkan Anda subscribe channel Yetariel ini agar Anda tetap mendapatkan update berita dalam negeri hingga berita dunia lainnya. By Yetariel.